kembali. Istirahat, bergerak. Kelompok pembawa bendera merah putih memasuki tempat upacara. Istirahat, bergerak. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara didampingi Presiden Republik Indonesia ke-7 beserta Ibu Iriana Joko Widodo tiba di tempat upacara. Salam kebangsaan. Hormat, senjata!
upacara kepada Inspektur Upacara. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara penyambutan dan pelepasan Presiden Republik Indonesia siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Kerjakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
Berapa? Belum. Ada yang mau nggak deh, Kak? Rasa apa nih? Ini lemon. Ini lemon, ini jeruk. Lemon, jeruk. Ada yang mau nggak deh? Inspektur upacara didampingi Presiden Republik Indonesia Nggak mau, ke-7 ya udah. beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninggalkan tempat upacara. Ukurannya nih nggak? Ada lemon, ada jeruk. Mau nggak? Meninggalkan istana. Joko Widodo setelah tadi selesai acara pelepasan dari Istana Merdeka dan juga bersama-sama mengecek pasukan dipimpin oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto saat ini bersiap-siap untuk meninggalkan Istana Merdeka untuk menuju ke Halim Perdana Kusuma Jakarta. Tampak kalau di depan saya, karena saya berada di depan Istana Merdeka, persis melihat rombongan yang membawa RI-1 Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah mulai menyapa warga yang ada di Istana Merdeka dan memasuki mobil kepresidenan bersama-sama dengan Presiden Prabowo Subianto untuk melalui sepanjang jalan kembali menuju ke Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk melepas Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali ke Solo, Jawa Tengah. Warga pun sudah menunggu di sini karena nantinya Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo akan menyapa warga terakhir kali sebelum meninggalkan istana yang selama 10 tahun ini jadi tempat Presiden ke-7 Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara menjalankan tugas negaranya, memimpin dari Istana Kepresidenan, dan hari ini pula, siang ini, jadi momen terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo dan Ibu Negara berada sebagai tuan rumah di Istana Kepresidenan, diantarkan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia, oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Tidak hanya warga yang menunggu di luar, karena di dalam pun ada sejumlah tamu undangan yang merupakan warga yang bisa mengikuti upacara penyambutan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan pelepasan Presiden ke-7 Joko Widodo. Rombongan mobil sudah mulai jalan. Pas Pampres Grup A yang saat ini bertugas untuk mengawal Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga sudah menaiki mobil kepresidenan, sudah berjalan keluar dari Istana Merdeka. Dan saudara, inilah momen terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo
berangkat dari Istana Merdeka untuk purna tugas, melepas tugas kenegaraannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kami coba menyapa Presiden ke-8 dan Presiden ke-7 yang saat ini sudah meninggalkan Istana Merdeka. Nanti iring-iringan ini akan melewati sejumlah titik, saudara. Ada di kawasan Patung Kuda, Bundaran Hotel Indonesia, Patung Jenderal Sudirman, Semanggi, hingga ke Bandara Halim. Kalau dari jadwal yang kami dapatkan, proses ini menuju ke Halim Perdana Kusuma akan memakan waktu kurang lebih 1 jam dari Istana Merdeka. Wah, mobil kepresidenan berhenti dan saat ini Presiden ke-7 Joko Widodo menyapa warga untuk terakhir kali berhenti sejenak. Presiden ke-7 Joko Widodo keluar dari mobil, berdiri di luar dari rooftop. Kendaraan kepresidenan resmi lagi karya anak bangsa, data produksi dari PT Pindad, merupakan kendaraan taktis ringan yang ditujukan juga untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan yang sulit. Kendaraan ini pula lah yang akan digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan seluruh kegiatan kepresidenannya mulai hari ini selama 5 tahun mendatang. Mobil kepresidenan Anda lihat diiringi oleh rombongan pas pampres, kurang lebih ada 10 motor pas pampres yang mengiringi, didampingi juga oleh pengamanan melekat lainnya, pasukan pengamanan Presiden Grup A yang mulai saat ini beralih dari Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi pengawalan melekat untuk Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rombongan saat ini sudah melewati Bundaran Hotel Indonesia untuk selanjutnya menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara untuk rangkaian upacara sudah selesai, tapi setelah nanti Presiden Prabowo mengantarkan Presiden ke-7 Jokowi ke Bandara Halim, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan kembali lagi ke Istana Merdeka untuk melanjutkan agenda dengan courtesy call atau bertemu dengan para tamu negara yang hari ini menghadiri pelantikannya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kalau Anda melihat pertemuan dengan para tamu negara yang ada di Istana Merdeka yang saat ini juga sudah berada di dalam dan bahkan ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat dilantik di gedung MPR DPR RI Jakarta. Kalau dari informasi yang kami dapatkan ada kurang lebih 5 sesi dari courtesy call atau penyambutan tamu negara yang nanti akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai dari sekitar pukul 5
15.53 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul setengah 6 sore. Dan nanti setelah pertemuan dengan para tamu negara yang dibagi dalam 5 sesi itu, akan ada gala dinner atau makan malam pertama kalinya yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan para tamu negara. Mari kita lihat lagi bagaimana kondisi iring-iringan Presiden Prabowo yang mengantarkan Presiden ke-7 Joko Widodo menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat ini sedang Lanut Halim Perdana Kusuma. Ini momen yang kita nantikan, dilepas secara hormat, dilepas menuju ke tempat menghabiskan waktu purna tugasnya di Solo, Jawa Tengah. Ini jadi momentum yang bersejarah, saudara. Selama 10 tahun terakhir Presiden ke-7 Jokowi memimpin, dan saat ini purna tugas Presiden Prabowo Subianto yang mengambil kepemimpinan. Bagaimana PR yang harus dituntaskan, bagaimana pula Presiden Prabowo Subianto mengejawantahkan janji-janjinya, mewujudkan asta-citanya dalam kepemimpinannya yang dimulai 2024 ini. Saya sudah bersama juga dengan analis politik CSIS, Arya Fernandez. Hai Mas Arya. Halo, selamat siang Kak Risa. Halo, kabar baik Mas Arya. Ini siang menuju sore yang sangat cerah, panas, tapi warga sangat antusias di sini. Kami pun di sini antusias, Mas Arya pun demikian. Meskipun harus jalan cukup jauh ya, karena banyak jalan yang diblokade. Nah, kita sambil melihat ya Mas Arya bahwa Presiden Prabowo Subianto mengantarkan langsung Presiden ke-7 Joko Widodo ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita mulai dulu dari prosesi ini. Ya. Serah terima tidak hanya dilakukan di Istana Merdeka, tapi diantarkan dengan hormat sampai Presiden ke-7 Joko Widodo meninggalkan Jakarta, meninggalkan pusat pemerintahan yang selama 1 dekade ini dijadikan tempat untuk mengabdi kepada negara. Nah, bagaimana Mas Arya melihat Ya, proses ini? saya kira ini tradisi yang baik ya, yang mudah-mudahan juga pemerintah berikutnya juga melakukannya. Bagaimana presiden yang sudah dimisioner, yaitu Presiden ke-7 Pak Jokowi dan Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto, itu bisa punya hubungan yang baik ya. Dan kita melihat bagaimana ini contoh baik, bagaimana presiden dan mantan presiden punya satu visi ke depan soal pembangunan yang berkelanjutan ya. Juga gagasan-gagasan soal bagaimana membangun dari desa, karena salah satu asta-citanya itu adalah membangun dari desa. Dan situasi ini tentu berbeda dengan situasi yang dulu pernah terjadi dalam transisi politik di kita, yang sebenarnya transisinya berjalan tidak normal ya. Misalnya Presiden Gus Dur dimakzulkan oleh MPR ketika itu dan digantikan oleh Wakil Presiden Bu Mega. Kemudian dilanjut dengan Presiden SBY yang terpilih dalam pemilu presiden pertama tahun 2004. Saat itu juga hubungannya dengan Presiden Megawati juga tidak begitu baik. Nah, hari ini kita melihat dengan baik bagaimana Presiden ke-7 dan Presiden ke-8 dapat bersama-sama, bahkan Pak Prabowo mengantarkan sampai Halim untuk melepas Presiden Jokowi yang akan melanjutkan perjalanan ke Solo. Dan saya kira kita sudah memiliki beberapa presiden setelah reformasi, dan saya kira itu baik kalau misalnya Presiden Prabowo bisa menggagas semacam The President's Club gitu ya, yang berisi mantan-mantan presiden ya, yang masih hidup sekarang. Ada Presiden Jokowi, Presiden SBY, Presiden Mega ya, yang saya kira dengan beberapa presiden yang masih hidup, saya kira tentu kalau ada semacam President's Club gitu ya, di mana mantan-mantan presiden dapat bertemu dalam satu forum dan saling berbagi ya. Dan The President's Club ini juga bisa mengelola rivalitas yang terjadi di antara masing-masing presiden. Nah, bagaimana menempatkan peran Presiden Prabowo Subianto dan juga hubungannya dengan presiden terdahulu, presiden yang sudah purna tugas, kita akan bahas usai jeda, Mas Arya, sambil kita juga akan terus mengawal Bapak Putih. Tim. Kita dengarkan bersama baru saja tadi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang sebelum kembali ke Solo menaiki pesawat
Boeing 737-800 milik TNI Angkatan Udara dari Skadron 17 Halim Perdana Kusuma berdiri berdampingan dengan Ibu Iriana dan juga Presiden Prabowo Subianto. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan ketika ditanyakan oleh wartawan mengenai pesan-pesan terakhir Joko Widodo sebagai sosok presiden yang begitu dekat dengan masyarakat, dengan rakyat. Apa yang ingin disampaikan? Pesan-pesan terakhir Presiden Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia juga mengatakan bahwa ini adalah momen bagi masyarakat Indonesia untuk bersama-sama bersatu membangun bangsa. Seperti yang disampaikan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia tadi, saudara. Ketika ditanya juga terkait dengan apa pesan yang disampaikan dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo singkat mengatakan bahwa ingin mengantarkan Pak Jokowi sebelum kembali ke Solo. Rencananya memang Joko Widodo dan juga Iriana akan menaiki pesawat Boeing 737-800 dan saat ini sudah berada di Halim Perdana Kusuma untuk kemudian keduanya akan berangkat ke Solo. Di Solo nanti rencananya sudah akan ada pesta penyambutan bagi Joko Widodo setelah kepemimpinannya selama 10 tahun atau 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Anda masih terus menyaksikan di layar Kompas TV, saudara. Di sebelah kanan layar Anda, bagaimana situasi di Halim Perdana Kusuma menampilkan kondisi pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Pelepasan ini memang menjadi momentum yang begitu bersejarah setelah Jokowi memimpin Indonesia selama 10 tahun. Ada beberapa hal yang juga disebutkan dalam pidato Prabowo Subianto tadi sebagai Presiden Republik Indonesia, yang terutama atas kepemimpinannya selama 10 tahun ketika menghadapi pandemi COVID-19, di mana Prabowo menyebutkan bahwa Joko Widodo sebagai seorang presiden tidak gentar menghadapi desakan dari negara-negara lain untuk melakukan lockdown, tapi beliau mengutamakan kepentingan rakyat. Lambaian tangan dan juga hormatan terakhir bagi rakyat ini yang diberikan oleh Presiden Jokowi baru saja, saudara, didampingi oleh Ibu Iriana yang telah menjadi ibu negara selama 10 tahun mendampingi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Keduanya telah masuk ke dalam pesawat, saudara, akan segera berangkat menuju Solo dan diperkirakan sore ini sudah akan ada penyambutan bagi Joko Widodo atas kepemimpinannya selama 10 tahun. Hal-hal yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya tadi adalah mengapresiasi Joko Widodo yang merangkul dirinya di masa kepemimpinannya sebagai Presiden, merangkul Prabowo Subianto yang merupakan lawan politiknya dalam Pilpres di 2014 dan juga 2019. Prabowo menyebut bahwa Prabowo telah merangkul Jokowi telah merangkul dirinya, dan ini adalah momen yang ingin diberikan oleh Prabowo untuk merangkul masyarakat. Kita akan dengarkan bersama pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto dari Halim Perdana Kusuma pasca melepas Presiden Jokowi. Negara kita Pancasila, lalu kemudian Pak Harto mengikatnya dalam sejarah panjang lewat pembangunan, kepemimpinannya dan seterusnya. Lalu Pak Habibie melepas Senin sampai Jumat jam 9:30.